ibadah pagi hari ini masih online tapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kakak undang Kak David untuk bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau saat pagi hari ini Tuhan kami boleh datang Tuhan menghadap Engkau Tuhan dalam ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap ibadah kami Tuhan, apa yang kami nyanyikan Tuhan, apa yang kami dengar juga Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa, biar itu berkenan Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Biar setiap firman-Mu itu Tuhan boleh tertabur Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan boleh bertumbuh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau buka Tuhan ibadah kami Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Semuanya coba bangkit berdiri dulu. Yuk kita gerakin tangan kita dulu. Tangannya digerakin, kakinya digerakin, mukanya, pipinya digoyang-goyang biar kita semua lemas memuji Tuhannya. Oke, udah siap? Udah semuanya berdiri? Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu penyembahan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Nah, Sekarang ngapain nih kita, Kak? ya gerak dong. Oh, Kak. gerak. Coba angkat tangannya. Kita mau dapat keringet nih biar sehat. Aduh, udah sehat semua, Kak. Udah ya, iya dong harus sehat. Anak Tuhan tuh harus sehat. Oh iya, sekarang kita siap memuji Tuhan? Siap dong. Oh siap, apa Kak? Kita mau nyanyi apa nih Kak sekarang, Kak? Nyanyi apa ya Kak enaknya? Apa? Oh, kita percaya Tuhan Yesus itu bisa ngerjain segala sesuatu. Yes. Dalam kuasanya kita adalah Kita menang. Bener banget. Bener banget ya. Nanti kalau diganggu-ganggu, digoda-goda sama setan, dibisik-bisikin Ditepik dalam nama Yesus. Oke. Sip, bagus. Sekarang kita saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda saat iblis menggoda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kak, udah keringetan nih ya kayaknya kita ya. Belum sih ya, Kak. Belum beneran. Belum. Adik-adik udah keringetan belum nih?
Ya udah Kak, makanya terlalu udah. semangat pagi ini Kak. Puji Tuhan. Tuh kan kelihatan. Ini sih Masa sih, coba Kanoni lihat dulu. diterawang Oh dulu, ya Kak. tuh yang di sana tuh. Oh iya. Oh, siapa ya itu? Itu Kak yang Kak jadi. Itu coba lihat guru sekolah minggunya Kak Eka sama Kak Jenny ada nggak ya? Oh, Ada nggak sih? Ada. Kelas balita ada. Wah. Kelas balita Kelas ada. 6, kelas 6. Oh iya, ada Kayaknya juga. lengkap, Kak, lengkap Lengkap ya, semuanya. Oke. puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyiapin hati kita nih Kak. Oh, Habis mau dengerin berolahraga. firman Tuhan ya. Habis puji Yuk. Tuhan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Iya. Oke, sekarang Kakak Coba ajak semuanya. sikapnya berdoa. Iya. Sikap yang baik, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan kasih Kristus Kanoni akan bawa kita dalam doa. Oke adik-adik, kita akan berdoa.
lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri, buat kekuatan yang Kau berikan buat kami sehingga kami masih dapat datang kepadamu, memuji Tuhan dan bersorak-sorai karena Engkau. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang menguatkan setiap hidup kami, yang memberikan kami masa depan, yang memberikan kami kekuatan baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menjadikan kami turut firman-Mu Tuhan dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Bapa, sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik semua boleh duduk ya. Iya benar. Benar kan Kak Stella? Boleh duduk ya. Dan Jangan lupa Alkitabnya ya Kak. Oh ya, Alkitabnya mana? Coba dibawaskan semua. Nah, setelah ini kita dengerin firman Tuhannya, oke? Okay, simple. You check this out. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dia tinggal di taman yang indah, taman yang diciptakan Tuhan untuk mereka. Nah, di taman itu Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu memakannya. Sebab kalau engkau makan, engkau akan mati. Nah, terus datanglah ular berbicara kepada Hawa. Roll part 2. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus kata Hawa kepada ular itu, buah dalam taman ini, semua pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan, kata Tuhan. Nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada Hawa. Ular bilang, sekali-kali kamu makannya, kamu nggak akan mati. Tapi Allah tahu kalau kamu makan, maka matamu akan terbuka. Kamu jadi tahu, jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya Hawa melihat nih, kalau buah pohon itu kayaknya enak deh. Terus pohonnya juga bagus, menarik nih pohonnya nih. Terus Hawa ngambil buah itu, akhirnya dia makan. Enak. Terus Hawa kasih ke Adam, kamu mau nggak buah ini? Enak loh. Nah, si Hawa kasih buah itu ke Adam. Adam juga makan. Begitu Adam makan, Adam dan Hawa ternyata mereka matanya terbuka. Mereka jadi tahu hal-hal yang sebelumnya mereka nggak tahu. Contohnya, kita telanjang, kita nggak pakai baju, ih malu. Akhirnya Tuhan manggil Adam dan Hawa. Tuhan manggil, Adam, Hawa, kalian pada di mana? Terus Adam dan Hawa yang pada saat itu mereka tahu mereka telanjang, mereka malu, mereka takut untuk ketemu Tuhan. Mereka bilang kepada Tuhan, maaf Tuhan, aku bersembunyi karena aku malu, aku telanjang, aku takut ketemu Tuhan. Terus kata Tuhan, siapa yang kasih tahu kalian telanjang? Nah, kalian sudah memakan buah dari pohon yang aku larang itu ya? Terus Adam bilang, itu Tuhan, Hawa yang kasih ke aku. Terus aku makan deh. Terus Hawa bilang, Tuhan, ular itu memperdayakan aku.
maka aku jadi makan. Lalu Tuhan mengutuk ular di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Maka dengan perut ular itu akan menjalar. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk Adam dan Hawa. Lalu Tuhan kasih kepada mereka untuk dipakai. Nah, terus Tuhan Allah mengusir Adam dari Taman Eden. Adik-adik, tahu nggak cerita ini? Cerita ini kita melihat Adam dan Hawa itu nggak taat ya. Dia nggak taat. Padahal Tuhan udah bilang sama Adam dan Hawa, kalau kalian itu jangan makan pohon buah. Nah, Tuhan memberi perintah kan di Kejadian 2 ayat 17 kita baca, tetapi pohon tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Tuhan Yesus sudah kasih perintah kepada Adam dan Hawa, kamu jangan makan. Tapi Adam dan Hawa, karena dia dengar dari ular itu, terus dia lihat, pohonnya bagus, pohonnya kayaknya enak, aku mau coba deh. Akhirnya dia ambil deh, dimakan. Nah, begitu dimakan, dia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita nggak boleh ya melakukan dosa ya. Kita nggak boleh nggak taat sama Tuhan, karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan itu pasti kalau dia ngasih perintah itu pasti ada sebabnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari kejatuhan Adam ini. Mereka jatuh dalam dosa karena apa? Kak David punya 3 hal. Adam dan Hawa ini dia mendengar bisikan atau mendengar telinganya itu dia pasang kepada perkataan ular, perkataan dari iblis. Nah, kita mau dengar kepada Tuhan apa mau dengar kepada iblis? Nah, kita mau dengar semua perkataan Tuhan ya. Kalau Tuhan udah bilang jangan, maka siapapun yang nyuruh untuk kita lakukan, apapun konsekuensinya, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Tuhan pasti bantu kita. Yang kedua, yang Kak David coba renungkan, yang Kak David coba mau bagikan adalah Adam dan Hawa ini dia melihat, dia menggunakan matanya untuk melihat yang Tuhan bilang jangan. Yang Tuhan bilang jangan, malah mereka mengingini, mereka melihat, mereka pasang matanya itu. Itu buahnya enak. Karena dia dengar dari iblis atau ular ini ya. Nah, setelah dia melihat buahnya itu bagus, buahnya itu menarik buat mereka, dia ambil. Begitu dia ambil, dia makan. Nah, kita sebagai anak Tuhan jangan pernah melakukan apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan suruh untuk jangan kita lakukan. Nah, sampai di sini Kak David mau belajar. Yang pertama yang Kak David mau bagikan supaya kita bisa tahan terhadap godaan, bisa tahan terhadap tipu muslihat iblis. Kak David punya 3 tips and trick. David punya 3 tipsnya. Yang pertama adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Itu kita harus benar-benar simpan di dalam hati kita. Apapun yang nggak sesuai dengan
firman Tuhan, apapun yang gak sesuai dengan suara Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan, kita jangan pernah lakukan. Oke, yang kedua adalah kita harus fokus untuk melihat Tuhan. Kita harus fokus melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah berikan. Itu pasti lebih baik, itu pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, kita harus kita bukan mengambil buah yang dilarang, tetapi kita mengambil bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kita buka di Lukas saya buka di Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42. Kita harus ambil bagian yang terbaik. Kita harus ambil, kita pilih, bukan pilih untuk melakukan dosa, tapi kita pilih untuk memilih bagian yang terbaik. Nah, ayo kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ketika kita mengambil, kita memilih untuk melakukan firman Tuhan, memilih untuk duduk di kaki Tuhan, ketika kita memilih untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan kita fokus sama Tuhan, Kakak David percaya kita semua akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan adik-adik pasti akan semakin dipakai Tuhan. Adik-adik akan pasti semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk taat kepada Engkau Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, selalu melihat kepada Engkau Tuhan, dan juga Tuhan selalu mengambil bagian Tuhan yang terbaik Tuhan, untuk duduk di kaki Engkau Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, walaupun kami Tuhan beribadah secara online ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan, Engkau selalu Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita ayat hafalannya. Ayat hafalannya dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Shalom, selamat siang adik-adik yang diberkati Tuhan. Sekarang saatnya kita mau bikin prakarya. Apa aja bahan yang dibutuhkan? Karton, kertas A4, penggaris, alat tulis, alat mewarnai, gunting, dan double tip. Nah, kita pertama-tama mau bikin garis di kertas A4. Bikin garisnya, kakak pakai penggaris, satu penggaris ininya. Nah, kita bikin sampai full di kertas A4 ini ya.
Nah, kita bikin sampai full, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita bikin seperti ini, lalu kita akan memberikan angka-angka. Angkanya adalah angka 1, kita tulis angka 1-nya di bawah, sampai 11, 12, 13, seterusnya sampai angka 88 yang ada di sini. Nah, di paling atas kita ujung sebelah kanan kita tulis finish, di bawahnya kita tulis start. Nah, lalu setelah itu apa aja ya yang kita bikin? Nah, kita mau sambil mengingat firman Tuhan yang tadi, kita mau bikin seperti ini permainannya. Jadi untuk di start, untuk di sini kita bisa tulis Markus 14 ayat 38, 1 Petrus 5 ayat 8. Adik-adik boleh tulis ayat-ayat yang ada di Alkitab. Apakah itu adik-adik yang ayat yang adik-adik suka, atau bisa juga ayat yang tadi dibawakan oleh Kak David. Nah, di sini kita juga bisa menulis tadi itu apa aja sih yang menjadi godaan iblis itu. Nah, kita bisa ditulis seperti di sini. Kakak tulis di angka 66, jangan suka marah dong. Nah, di bawahnya ada kamu harus belajar menahan diri. Nah, karena suka marah, dia turun deh dari sini. Kita gambarnya ular. Jadi ular itu adalah hal-hal yang godaan-godaan iblis tadi. Nah, di sini kita gambar tangga. Kalau ular itu kita turun ya. Kalau tangga itu kita naik. Nih di sini, wah, kamu rajin membaca Alkitab. Nah, dengan membaca Alkitab tiap hari kita mengerti firman Tuhan. Nah, di situ jadi dari sini dia akan naik ke atas. Jadi kalau untuk hal-hal yang baik dia akan naik di atas, dan kita bisa finish di angka 88. Nah, setelah itu, tapi gimana ya Kak cara mainnya? Oh iya, untuk main kita butuh yang namanya dadu. Nah, dadu ini nanti kita akan lempar, terus nanti misalnya yang keluar angka 2. Berarti di sini pemainnya jalan 1, 2. Nah, selain itu kita butuh apa lagi? Kita butuh untuk orangnya. Nah, orangnya ini kakak bikin seperti ini. Nanti adik-adik terserah ya bikin sesuai dengan kreativitas adik-adik. Kakak bikin seperti ini, warna-warni untuk membedakan punya siapa. Dan kakak bikinnya dari karton bekas yang tadi. Nah, di sini nanti. Nah, sekarang gimana ya cara bikin dadunya? Dadunya itu kita bikin dari karton bekas yang tadi. Kita garis pakai pensil. Kita bikin 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sampingnya juga 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Setelah jadi seperti ini gambarnya, kita akan membuat seperti ini. Kita tulis ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini kita pakai untuk nanti menempel. Nah, setelah itu kita gunting. Kita gunting akan menjadi seperti ini. Setelah digunting, di sini kita bisa kasih angka-angka. Nah, angka-angka kita bisa pakai alat mewarnainya.
Nah, kita di sini 1. Untuk angka 1, untuk angka 2, untuk angka 3, untuk angka 4, untuk angka 5, ini untuk angka 6. Nah, setelah jadi seperti ini, di setiap garis ini kita akan lipat. Nah, setelah kita lipat, kita berikan selotip di sisi-sisinya. Di sisi-sisinya kita berikan selotip dan kita tempel. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi adik-adik bisa menggunakan permainan ini untuk bermain bersama papa mama, bersama adik-adik, bersama kakak-kakak atau teman-teman yang lain. Nah, cara bermainnya adalah kita mau lempar dadunya, nanti yang jalan pakai warna apa, angka dadunya didapat. Misalnya di sini ada yang dapat angka 5. Nah, dia dapat angka 5, dia jalan 1, 2, 3, 4, 5. Apa nih di 5? Ada Markus 14 ayat 38. Nah, adik-adik boleh sambil bawa ini, sambil buka Alkitabnya. Oh, kita baca Markus 14 ayat 38 apa ya? Lalu setelah itu jalan lagi 1, 2, 3, 4. Wah, dapat 4. Di 4 ternyata ada 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, adik-adik, tadi ayat hafalan kita apa ya? 1 Petrus 5 ayat 8. Lalu jalan lagi. Di sini dapat apa? Nah, adik-adik bisa berkreasi sendiri. Nah, nanti hasil kreasinya bisa dikirim ke guru masing-masing ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita mengucap syukur. Tuhan sudah tolong ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dengan Tuhan dan kami sungguh sangat merasakan sukacita lewat ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kehidupan adik-adik di rumah Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang sudah berjeri lelah, sehingga ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kami semua, ketika kami tetap taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kumpulkan kami Tuhan pada hari Minggu depan pada waktu yang sama untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai adik-adik di rumah, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada minggu depan di waktu yang sama. Haleluya.